Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, karena Dia Allah yang patut dipuji dan disembah. Mari angkat suara kita memuji Dia. Bagi Yesus Tuhan dan Allah kita, agung dan mulialah Tuhan. Naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Ku, Yesus Allah kita. Haleluya. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. amin. Ku sembah Kau ya Tuhan, Yesus keselamatanku, amin Tuhan. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas sorga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, Agung dan ya Tuhan. Agung dan mulia nama-Mu ya Tuhan Yesus. maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. amin. Ku sembah Kau ya Tuhan Yesus, keselamatan kami, amin Tuhan. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, amin Tuhan. Kau Allah yang maha besar. ku sembah Kami sembah Engkau Yesus, keselamatan kami. Haleluya. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, sungguh Engkau lagi ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, mulia, dan agung. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di saat ini Engkau beri kami kesempatan untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau ya Tuhan. Saat yang indah pun untuk Engkau akan memberkati kami lewat ibadah yang kami yakini mengandung janji ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami rindu memuji memuliakan Engkau, sebab perbuatan-Mu heran, ajaib apa yang telah Kau rencanakan, yang telah Kau buat atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya, semua jadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mau bersuka di dalam Engkau, bergembira di dalam Engkau, memuji memuliakan Engkau, menikmati berkat-berkat-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di saat ini hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita bersorak memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Dia Allah yang patut dipuji dan disembah. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah, dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kesucian, dan dipenuhi dengan kesukaan yang dari Tuhan. Haleluya. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus, dipenuhi dengan kesukaan. Haleluya. Ada kesukaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin Tuhan. dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Rumah Allah. Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus, dipenuhi dengan kesukaan. Haleluya. Kesukaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada kemuliaan Tuhan dan kesucian yang dari Allah. dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus, dipenuhi dengan kesukaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan.
Tuhan. Aku bergembira di dalam Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, aku memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami muliakan nama-Mu dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Haleluya. Suci nama Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kiranya kita tetap memiliki kerinduan supaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, membentuk kehidupan kita semakin hari semakin seturut kehendak Tuhan. Bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Tenaikkan pujian ini kepada Tuhan. Bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku Tuhan. Bekerjalah dalamku, Lebih dalamku ya Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami, ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku. Doaku kehadirat-Mu. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku. Doa kami kehadirat-Mu, bekerja lebih dalam kami. Haleluya. Saya undang kita kembali berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Mari kita datang kepada Tuhan, memuji Dia, bersujud menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang patut dipuji dan ditinggikan. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku
firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Amin. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. 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 Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji Tuhan, dengan sepenuh hati kami, puji-pujian kami naik ke hadirat Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Hari ini lagi Tuhan kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami umat-umat-Mu yang memerlukan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman itu Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Biarlah bejana hidup kami terus dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran yang datang dari sorga itu. Haleluya. Hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat marifat Tuhan Engkau taruh dalam kehidupannya. Dan kami semua juga umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu, kami diberkati dan diurapi oleh Engkau Tuhan. Haleluya.
Berbicaralah bagi kami Tuhan, dan kami siap dengar firman-Mu hari ini. Dan kami sudah berdoa, kami terima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat persilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita, dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Yang terambil dalam ayat Alkitab Markus pasalnya yang keempat, Markus pasal 4, mari kita lihat ayat yang ke-26 sampai 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai 29. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Puji Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang yang menabur benih di tanah. Setelah dia menabur benih di tanah, maka dikatakan penabur itu ya pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Lalu benih tersebut itu bertumbuh. Dari benih biji yang dituangkan ya, yang ditaburkan, yang dijatuhkan ke dalam tanah, maka biji atau benih itu mengeluarkan tunas. Lalu tunas itu bertumbuh ya menjadi tanaman ya, menjadi ya satu pohon yang semakin besar, dan pada akhirnya pohon itu, tanaman itu akan mengeluarkan buahnya. Dan dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bagaimana proses dari biji, dari benih itu berubah menjadi tunas. Dari tunas yang kecil kemudian berubah, bertumbuh menjadi satu tanaman yang besar, bahkan satu pohon ya. Lalu kemudian dari tanaman yang besar itu kemudian menghasilkan buah, maka hal itu ada di luar jangkauan, pemahaman, pengetahuan dari si penabur tersebut. Tetapi dikatakan bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi begitu benih tersebut ditaburkan, dijatuhkan ke dalam tanah, maka dengan sendirinya benih tersebut mengeluarkan buah. Dari benih tersebut keluarlah tunas, dan kemudian tunas itu bertumbuh menjadi tumbuhan yang besar dan pada akhirnya berbuah. Jadi dikatakan bahwa dari benih itu sendiri. Jadi dari benih itu timbullah tunas. Dan tunas itu kemudian bertumbuh lalu menjadi tanaman yang besar yang mampu untuk berbuah. Sampai kemudian tibalah waktunya buah tersebut cukup masak dan orang itu, penabur itu menyabit sebab musim menuai sudah tiba.
di dalam Markus pasalnya yang keempat, sebelum perumpamaan ini, kita mendapati perumpamaan tentang seorang penabur. Dari perumpamaan tentang penabur tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita mendapatkan arti bahwa benih yang ditabur itu adalah firman. Firman Tuhan yang ditaburkan. Firman Tuhan yang diberitakan. Jadi benih tersebut, benih yang jatuh ke dalam tanah, benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan yang diberitakan, ditaburkan. Firman Tuhan yang kemudian kita dengar. Firman Tuhan yang kemudian diperdengarkan di mana-mana. Lalu dikatakan bahwa benih tersebut dia bertumbuh. Dari diri benih tersebut, ya, dari diri biji tersebut, ya, ada satu kekuatan untuk bertumbuh. Jadi bukan penabur tersebut yang membuat benih tersebut bertumbuh, tapi benih tersebut di dalam dirinya ada kekuatan, ya, ada kemampuan untuk berubah menjadi tunas, lalu kemudian untuk bertumbuh menjadi tanaman yang besar, yang cukup begitu ya, yang memang seharusnya, lalu kemudian berubah lagi, bertumbuh lagi untuk menghasilkan buah. Jadi kalau begitu, firman itu mempunyai kekuatan. Firman Allah mempunyai kesanggupan, kemampuan. Firman itu Bapak Ibu Saudara-saudari bekerja. Firman itu hidup. Firman itu kuat. Firman itu berkuasa. Kalau dia diperdengarkan, maka ada kekuatan, kemampuan. Ada satu pekerjaan, ada satu hal yang hebat yang dia akan kerjakan. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu pasti berhasil. Pasti terjadi. Dalam kitab Yesaya pasal 55 dikatakan begini, Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-11, saya baca untuk kita, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman itu, dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Jadi di dalam firman itu ada kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi sama seperti benih tersebut, dari benih tersebut ada kekuatan, kemampuan untuk dia mengeluarkan tunas, dan untuk kemudian tunas itu bertumbuh. Dan setelah dia tumbuh, setelah dia tunas itu atau tumbuhan itu dewasa, maka dia menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan. Ada kekuatan, ada kesanggupan, ada kuasa di dalam firman itu. Sehingga dia bisa bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Melakukan apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan, apa yang disuruhkan Tuhan kepada firman itu. Ada kesanggupan, ada kemampuan. Tidak ada orang yang bisa menghentikan kekuatan atau kuasa dari firman itu. Tidak ada halangan yang bisa menghalangi untuk firman itu bekerja, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau kita hubungkan dengan pemberitaan firman, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, bagaimana firman itu diberitakan, ya, bagaimana bahwa di dalam firman itu ada kuasa, ada kesanggupan, ada kemampuan untuk bekerja, untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Ketika dia diberitakan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi firman itu, lalu firman itu kemudian juga bisa menghasilkan, membuat seseorang menjadi percaya. Dalam surat Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika firman diperdengarkan, ya, firman itu mampu menimbulkan iman. Kita bertanya, bagaimana orang bisa percaya? Kita tidak bisa mengerti ya secara detail bagaimana ya orang bisa percaya. Tapi dikatakan bahwa firman itu, iman itu bisa lahir kalau ada firman. Jadi bukan imannya lebih dahulu, firmannya lebih dulu. Jadi firman itu akan bekerja, di dalam firman itu ada kuasa, ada kesanggupan untuk membuat orang beriman. Ada kuasa kemampuan untuk membuat orang yang mendengar firman itu kemudian timbul imannya. Jadi ketika firman itu diperdengarkan, maka pasti akan ada timbul, lahir iman, kepercayaan, keyakinan dari orang yang mendengarkan firman itu. Dari mana iman itu timbul? Dari firman. Jadi bukan dari orang yang memperdengarkan firman itu, tapi dari firman yang didengarkan, firman yang diperdengarkan dia. Jadi bukan dari manusia iman itu timbul. Jadi sama seperti benih tadi, tunas itu timbul, datang bukan dari si penabur, tapi dari benih, biji yang dia taburkan, dari situ timbul tunas itu. Begitu juga iman, kalau kita bertanya dari mana iman itu timbul. Kalau kita mencari iman saat-saat ini, kita seperti goyah dalam iman kita. Dari mana kita bisa dapat iman? Bukan dari hamba-hamba Tuhan, bukan, tapi dari firman yang disampaikan. Apakah itu oleh hamba Tuhan? Apakah oleh saudara-saudara kita seiman? Jadi iman itu bekerja, firman itu bekerja, menimbulkan, menghasilkan iman. Jadi benih itu mempunyai kekuatan untuk dia mengeluarkan tunas. Untuk tunas itu kemudian bertumbuh, dan setelah itu untuk tunas itu, tumbuhan itu, kemudian mengeluarkan buah. Begitu juga firman, dia bekerja, dia mempunyai kekuatan dari dirinya sendiri. Dari firman itu, untuk dia melakukan satu pekerjaan. Satu perbuatan, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu yang berikutnya yang kita lihat tadi, yaitu menimbulkan iman. Jadi muncul, timbul, lahirlah iman. Yang berikutnya, kalau saya mengajak kita membaca 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2, ayat yang kedua dikatakan begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dari firman itu, dia bisa bekerja untuk menumbuhkan, membuat kita bertumbuh. Rasul Petrus katakan seperti bayi yang baru lahir. Setahu saya, bayi sampai usia 6 bulan, dia tidak makan apapun selain susu. Ya, dianjurkan air susu ibu. Tapi ajaib, hebat air susu itu. Dia bisa memberi pertumbuhan bagi bayi itu. Dalam segala aspek, ya, yang bisa bertumbuh. Hanya dia tok. Hanya dia. Hanya air susu itu saja. Tidak ada makanan pendamping, ya, belum sampai 6 bulan. Firman, Bapak Ibu Saudari, saudara-saudari. Kalau kita ingin bertumbuh, ya, kita butuh air susu yang rohani. Dikatakan bahwa air susu itu adalah firman, ya, air susu yang murni, yaitu firman. Firman Tuhan. Itu akan menumbuhkan, membuat kita jemaat Tuhan bertumbuh, maju, dewasa, memenuhi ukuran dari firman itu. Firman berkuasa untuk memberikan pertumbuhan. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga,
Dikatakan begini, 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Saya membaca untuk kita 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 dan 7. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sekali lagi, benih itu tumbuh, menghasilkan tunas, bertumbuh, lalu kemudian berbuah, bukan karena si penabur. Tapi dari benih itu ada kemampuan, ada kekuatan sendiri untuk menghasilkan tunas, bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dari firman itu. Ya, firman itu mempunyai kekuatan kuasa. Firman itu akan bekerja untuk memberi kita pertumbuhan. Jadi yang memberi pertumbuhan bukan hamba-hamba Tuhan, tapi firman Tuhan yang diperdengarkan, diberitakan kepada kita, itulah yang memberikan pertumbuhan. Dan dikatakan firman yang murni. Jadi tidak ditambah, firman yang murni. Tidak ditambah dengan pemikiran. Tidak ditambah dengan filsafat, ya. Tidak ditambah ya dengan sesuatu yang dianggap seseorang itu baik. Firman yang murni, apa yang ditulis itu yang kita beritakan. Kita tidak tambah-tambahkan. Sama seperti bayi tadi saya katakan ya, dia nggak butuh susu yang lain. Dia tidak butuh makanan yang lain, hanya air susu ibu. Itu saja, itu tok, itu saja. Tapi walaupun itu hanya satu, tapi dia bisa membuat bayi itu bertumbuh. Bertambah berat, ya, bertambah pintar. Bertumbuh selayaknya dia harus bertumbuh dalam tahap proses waktunya. Begitu juga firman. Ya, kita bersyukur Tuhan berikan hamba-hamba Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa pertumbuhan itu datang dari firman yang diperdengarkan. Firman Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bukan Apolos, bukan Paulus. Ya, bukan hamba Tuhan A, bukan hamba Tuhan B. Pertumbuhan rohani kita itu dikerjakan, dibuat oleh firman, oleh Allah. Yaitu firman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, dikatakan benih itu mempunyai kekuatan, kemampuan, mampu bekerja untuk membuat dia berubah dari benih, dari biji menjadi tunas, ya, mempunyai tubuh. Ya, lalu dari tunas itu tunas bertumbuh, ya, dia jadi tanaman seperti itu kita bisa katakan, ya. Lalu dia mengeluarkan buah. Demikianlah firman itu, dia mampu, dia mempunyai kemampuan, kekuatan, kekuasaan, dia bisa bekerja untuk menimbulkan iman dan membuat orang yang beriman ini semakin bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, dikatakan ayat 28 dari Markus pasal 4. Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ini yang istimewa, ya. Artinya ini yang penekanannya untuk kita. Tadi penekanannya kan kita lihat itu pekerjaan dari firman. Tapi ada penekanan bagi kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Dikatakan bahwa bumi, ya, tanah itu dikatakan, ya, membuat benih itu mengeluarkan tunas. Jadi kalau benih, ya, kalau biji itu kita tidak jatuhkan ke tanah, kita tidak taburkan, dia tidak akan bekerja. Dia tidak akan berubah jadi tunas. Dia tidak akan, ya, bertumbuh, dia tidak akan berbuah. Dia tetap akan tinggal satu. Ya, dia tetap akan dalam bentuknya biji, benih. Dia nggak berubah, ya. Nggak ada kuasa, kemampuan, pekerjaan yang dia buat. Tapi kalau benih itu dijatuhkan ke tanah, kalau benih itu berjumpa dengan tanah, disebutkannya, jadi bumi katanya, tanah, membuat benih itu yang memang bisa bekerja sendiri. Kuasa, dia punya kuasa. Firman itu berkuasa. Tapi firman itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita ingin melihat firman bekerja, Tuhan bekerja,
Kita melihat, ya kalau kita ingin melihat, ya ada orang-orang beriman yang baru. Ya, ada iman-iman yang baru. Ada orang-orang percaya. Kalau kita ingin melihat ada pertumbuhan rohani, maka kita harus taburkan benih. Beritakan firman. Tidak akan ada iman kalau firman tidak diberitakan. Tidak akan ada pertumbuhan rohani kalau firman tidak diberitakan. Benih tersebut tidak akan bertunas, lalu bertumbuh menjadi tanaman, lalu berbuah kalau tidak dijatuhkan ke tanah. Kalau tidak ditaburkan. Begitu juga firman tidak akan menghasilkan iman, tidak akan menghasilkan pertumbuhan rohani kalau tidak diberitakan. Jadi kita harus memberitakan firman itu. Jadi itulah bagian dari penabur itu, bahwa walaupun ya pekerjaannya, ya, kalau kita lihat di perumpamaan ini ya hanya minim, tapi itu membuat kalau dia ya dipakai Tuhan, ya, kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, dilibatkan Tuhan untuk menaburkan benih, untuk memberitakan firman. Dan kalau kita beritakan firman, maka kita akan melihat firman itu bekerja. Menghasilkan iman-iman. Kita akan melihat ada petobatan-petobatan baru. Kita akan melihat bagaimana kita jemaat Tuhan bertumbuh, berubah menjadi dewasa. Kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa, yang sempurna. Karena apa? Ada firman yang diberitakan bagi kita. Dalam surat Roma pasalnya yang ke-10, saya mengajak kita membuka Roma pasal 10 ayat yang ke-13, Roma 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau ada seruan, ya, kalau orang berseru kepada Tuhan, memanggil nama Yesus, maka orang itu akan selamat. Pertanyaannya, bagaimana dia berseru memanggil nama Yesus kalau dia tidak percaya? Nggak percaya kepada nama Yesus. Lalu ditanya lagi, bagaimana dia bisa percaya sesuatu yang nggak dia pernah dengar? Bagaimana bisa percaya kalau nggak didengar? Apa yang mau dipercaya? Dasar apa? Jadi untuk orang menjadi percaya, kalau kita rindu melihat firman bekerja, membuat orang-orang menjadi percaya. Kalau kita tidak beritakan firman, itu artinya kita bermimpi, ngayal. Kalau kita ya berharap ada jiwa-jiwa baru yang percaya, tapi tidak ada berita kita, firman kita tidak perdengarkan, itu kita ngayal, mimpi. Jadi bagaimana orang bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau dia tidak diutus? Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang sudah diperintahkan Tuhan. Diutus Tuhan. Beritakanlah Injil. Haleluya. Kalau gereja memberitakan Injil, kalau semua kita jemaat Tuhan memberitakan Injil, maka pasti firman itu sendiri yang bekerja. Bagian kita hanyalah beritakan. Paulus katakan ya, ada yang menabur, ada yang menyiram. Bagian kita ya hanya memberitakan, menabur, menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan itu Allah sendiri, firman itu sendiri.
Inilah yang kemudian membuat Rasul Paulus, kita lihat ya, bahwa kita tahu Rasul Paulus adalah seorang yang sangat suka ya memberitakan firman Tuhan. Dia pergi ya ke berbagai daerah untuk memberitakan firman Tuhan ya, bagiannya setiap hari ya, waktu hidupnya dihabiskannya untuk memberitakan firman. Dia berkata dalam Roma pasalnya yang pertama seperti ini. Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mengapa Rasul Paulus di dalam ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Mengapa dia memberitakan Injil? Ayat 16 dia katakan karena dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena dia yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Ini dia. Ada kerinduan di hati Paulus untuk melihat keselamatan jiwa-jiwa. Kerinduan itu harus ada di hati saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita ingin melihat keselamatan jiwa-jiwa, kalau kita ingin melihat ada iman-iman yang baru, petobat-petobat yang baru, orang-orang percaya baru, beritakanlah Injil. Kita harus teguh, yakin, percaya bahwa ketika kita beritakan Injil, maka Injil itu sanggup untuk menimbulkan iman pada orang yang mendengar berita Injil itu. Jadi bukan karena siapa yang memberitakan, tapi karena apa yang diberitakan. Firman yang murni. Maka firman itu dikatakan Rasul Paulus, dia bisa menyelamatkan orang yang percaya karena pemberitaan Injil itu. Jadi dia beritakan Injil, dia beritakan Injil. Kemana dia pergi, dia beritakan Injil. Dan kita lihat, Kisah Rasul mencatat, di situ ada petobat-petobat baru. Waktu dia beritakan, kalau kita baca ya sederhana. Yang dia beritakan itu sederhana. Tapi ketika dia beritakan, ya kita catat, ada yang percaya, ini percaya, ono percaya, orang ini percaya, orang ini percaya. Ada mujizat terjadi. Jadi kalau kita beritakan Injil, Tuhan akan menyertai. Firman itu akan bekerja, kuasa firman itu akan kita lihat. Jiwa-jiwa baru akan lahir. Anak-anak Tuhan baru akan lahir. Petobat-petobat baru. Orang-orang percaya baru akan lahir karena pemberitaan Injil kita. Dalam 1 Korintus pasal 9 dia berkata begini. 1 Korintus 9, Rasul Paulus masih. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi biar ini ayat menjadi bagian kita. Bahwa memberitakan Injil adalah keharusan. Memberitakan Injil adalah satu kebutuhan kita. Karena kita ingin melihat Allah bekerja. Firman Allah bekerja. Menghasilkan iman-iman yang baru. Menghasilkan petobat-petobat baru. Orang-orang percaya yang baru. Kita gereja, kita ingin melihat. Ya, ada saudara-saudara kita yang baru. Karena itu memberitakan Injil adalah keharusan, kebutuhan kita. Karena ketika kita beritakan firman, firman itu akan bekerja. Menimbulkan iman percaya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Kisah Rasul kita lihat bagaimana firman diberitakan. Kisah para Rasul pasal 2 dikatakan begini, di jemaat yang mula-mula Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya bacakan untuk kita, Kisah 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada pengajaran rasul-rasul. Jadi perumpamaan benih ini menekankan kepada kita bahwa firman itu harus diberitakan. Baik kepada orang-orang yang belum percaya,
maupun juga kepada kita yang sudah percaya. Supaya apa? Ada pertumbuhan. Tadi kita lihat, firman itu diumpamakan, disamakan dengan air susu yang memberi pertumbuhan kepada bayi yang baru lahir. Kalau kita mendengar firman, maka akan ada pertumbuhan. Kayak kita percaya ya, firman Tuhan banyak diperdengarkan di gereja kita ini. Melalui saluran YouTube kita banyak diperdengar. Saya percaya firman itu bekerja, membuat Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan itu bertumbuh menjadi orang-orang dewasa. Haleluya. Menjadi orang-orang yang berbuah, menjadi orang-orang yang memenuhi ukuran Tuhan, menjadi orang-orang yang sesuai hidupnya dengan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang semakin meninggalkan dosa kejahatannya, menjadi orang-orang yang semakin rendah hati, menjadi orang-orang yang semakin mencintai Tuhan, mencintai ibadah. Jadi firman diberitakan, kita tekun dalam pengajaran, maka kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari ada pertumbuhan. Ya, lalu kemudian dikatakan yang terakhir bahwa, ya saya bacakan di ayat yang ke-29, apabila buah itu sudah cukup masa, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya, walaupun kita tidak tahu bagaimana ya firman itu bekerja, menimbulkan iman, membuat pertumbuhan rohani, tapi kita bisa menerimanya dengan iman. Mari kita percaya, kalau kita beritakan firman, maka akan ada iman-iman yang timbul. Kalau kita beritakan firman, maka ada pertumbuhan rohani. Sampai kemudian dikatakan di ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masa. Firman yang bekerja itu akan membuat kita yang mendengar firman itu kemudian menjadi dewasa. Jadi kalau kita mau menjadi dewasa, tekunlah dalam pengajaran firman. Tekunlah mendengar dan melakukan firman. Karena itu akan membuat kita menjadi dewasa. Buah itu dikatakan menjadi masa. Dan kalau buah itu menjadi masa, maka dia segera disabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Saya akhiri dengan 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau buah itu sudah masak, kita akan membawa buah, ya, petobat-petobat baru. Lalu kita, ya, jemaat Tuhan akan dibawa ke hadapan Tuhan sebagai perawan yang suci. Gereja yang suci, gereja yang sempurna. Karena ada pekerjaan firman, pekerjaan Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih dalam waktu untuk dibuat menjadi sempurna. Karena itu ya, teruslah dalam pengajaran firman. Ya, terus dengar firman, lakukan firman. Terus, ya, nanti kita akan jadi masak. Kita akan jadi sempurna. Dan kalau kita sempurna, kita diperhadapkan, dibawa kepada Tuhan itu dalam keadaan yang kudus, suci, berkenan kepada Tuhan. Tuhan senang lihat kita. Tuhan apa ya? Kagum, ya. Tuhan apa ya? Bangga lihat kita. Anakku, ya, suci, kudus, ya, sempurna. Karena ada pekerjaan daripada firman dan karena ada orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Jadi perumpamaan ini menegaskan kepada kita, beritakanlah firman. Maka kita akan lihat ada orang-orang percaya yang baru. Ada pertumbuhan rohani. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan bawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Kita akan bawa ya jiwa-jiwa yang dewasa. Ya, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak dewasa. Tuhan senang, Tuhan mencari orang yang dewasa, orang yang sempurna, orang yang memenuhi kehendak dan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita beri waktu kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang dapat hidup hanya Tuhanku. Amin. Haleluya. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa. Ya angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Yang dapat hidup hanya Tuhanku. Amin. Haleluya. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Dia angkat orang berdosa. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang dapat hidup Amin. Hanya Engkau, hanya firman-Mu Tuhan, yang beri damai kekal hanya ya Tuhan, firman-Mu Tuhan. Dia angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Haleluya. 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 Oh Tuhan. Haleluya. 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 Biar firman bekerja. Firman bekerja, menimbulkan iman, menimbulkan pertumbuhan bagi kami semua yang mendengar, yang menerima, mempercayai, melakukan firman itu. Haleluya. Bekerjalah Tuhan, biarlah firman-Mu bekerja, menambahkan iman kami, memberikan pertumbuhan bagi jemaat-Mu sampai kami dewasa, sampai kami dibawa ke hadapan-Mu Tuhan dalam keadaan yang sempurna, suci tanpa dosa. Haleluya. 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 Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, firman yang kami bisa dengar lagi, firman yang disampaikan kepada kami oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, firman yang diperdengarkan dari gereja kami kepada kami, menumbuhkan iman kami, membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah kami pun mau memberitakan firman kepada orang lain. Biarlah Tuhan suara kami mau perdengarkan Tuhan untuk memberitakan firman. Haleluya. 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 Dia angkat orang berdosa
bekerjalah Tuhan dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, bekerjalah Tuhan. Bekerjalah dalamku. Amin, haleluya. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Haleluya. Bekerjalah dalamku. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Amin, haleluya. Bekerjalah lebih dalam, ya Tuhan, biar firman-Mu yang diperdengarkan memberikan pertumbuhan, memberikan iman pada kami Tuhan. Haleluya. Kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Haleluya. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Haleluya, haleluya. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan untuk menimbulkan iman percaya pada kami. Firman-Mu yang berkuasa yang membuat kami bisa bertumbuh Tuhan. Dan doa kami biarlah firman-Mu bekerja bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk bisa Tuhan kami semakin teguh di dalam iman percaya kami. Dan untuk kami semakin bertumbuh menjadi jemaat Tuhan yang dewasa. Tapi kami juga mau Tuhan supaya melihat pekerjaan
pekerjaan Tuhan, dengan kami sendiri pun menaburkan firman itu. Kami Tuhan memberitakan firman-Mu, supaya kami bisa melihat pekerjaan Tuhan, pekerjaan firman, melahirkan jiwa-jiwa baru. Ada orang-orang percaya yang baru Tuhan, yang dilahirkan dari firman yang diberitakan. Bukan karena kami, tapi karena firman yang diberitakan. Dan juga kami merindu melihat ada pertumbuhan rohani dari kami jemaat-Mu. Biarlah terus Tuhan di dalam gereja-Mu ini Tuhan, diperdengarkan Tuhan, disampaikan berita firman yang murni Tuhan. Firman-Mu sendiri Tuhan, yang memberikan pertumbuhan bagi kami semua Tuhan. Biar kami seperti hamba-Mu Rasul Paulus Tuhan, menyatakan bahwa diri kami harus memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman adalah keharusan bagi kami, kebutuhan bagi kami. Celakalah kami kalau kami tidak beritakan firman, supaya kami melihat ada iman-iman yang tumbuh, iman-iman yang baru Tuhan, dan kami melihat ada pertumbuhan rohani di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati Tuhan, dalam aktivitas kami, pelayanan kami Tuhan, perjalanan kami, usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap rumah tangga yang ada, setiap pemuda-pemudi remaja yang ada, anak-anak kami Tuhan, berkati dengan segala hal yang baik dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang lemah, Tuhan beri kekuatan lewat firman-Mu. Firman-Mu yang diperdengarkan bekerja, memberikan kekuatan bagi kami. Kalau ada yang sedang dalam masalah, bahkan dalam kekurangan, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada kemenangan dari firman yang kami dengarkan. Kami percaya ibadah ini mendatangkan berkat Tuhan bagi kami semua. Ibadah ini mendatangkan perlindungan bagi Tuhan. Ibadah ini mendatangkan kuasa Tuhan bagi kami semua yang beribadah. Karena itu nyatakanlah berkat-Mu bagi kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu bagi kami semua Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah datang bagi kami semua. Dan kami mau akhiri ibadah kami ini. Kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Kami tadakan tangan kami dengan iman, dan kami terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kami semua, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya, sama-sama kami berkata, amin.